Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Daus. Terima kasih Kang Daus sudah mempersembahkan musik sebelum dimulai webinar ini ya. Baik, selamat malam Sobat Damai semua. Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Teh Rika dan Teh Nini dalam webinar Halakoh Damai ke-69. Moderasi beragama ke-10 dengan tema keadilan gender, perempuan cerdas dan moderat, masa depan terbentang luas. Baik, sebelum dimulai, kita akan berkenalan dulu nih dengan Teh Ninis dan Teh Rika. Mungkin saya akan mulai dengan Teh Rika terlebih dahulu. Halo Teh Rika, selamat malam. Halo, selamat malam. Terdengar selamat tidak? Malam. Iya, selamat malam Teh Rika. Teh Rika ini setahu saya mahasiswa S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Betul ya Teh? Iya, betul. Dan beliau ini juga sudah mempunyai karya tulis yang banyak sekali jika harus disebutkan satu persatu, dan beliau juga mendapatkan penghargaan yang banyak gitu. Jadi malam hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau dan sharing ilmu-ilmu yang sudah didapatkan beliau gitu. Iya, terima kasih. Sama-sama Teh Rika. Baik, Teh Nini, selamat malam. Halo, malam Gina. Halo malam Teh Ninis. Teh Ninis ini multi talenta ya, di mana-mana ada di Halakoh Damai sebagai host juga, dan di FISBEN sebagai learning officer, terus di YIPC sebagai member ya Teh Ninis. Teh Ninis juga sudah mendapatkan penghargaan yang banyak dan punya pengalaman yang banyak, sehingga malam ini kita juga bisa berdiskusi dengan Teh Ninis. Halo Ami. Halo. Ami. Oke, Ami, terdengar suara saya? Terdengar. Tadi putus-putus. Iya. Ami ini juga akan menemani pada diskusi malam ini. Ami sebagai host bersama saya. Dan Ami juga host di Halakoh Damai. Beliau juga mahasiswa S1 Studi Agama-Agama di UIN Bandung. Baik, Teh Rika dan Teh Ninis sudah siap untuk berdiskusi malam ini? Insya Allah siap. Baik. Mungkin untuk memacu diskusi malam ini, kita perlu digarisbawahi ini dari tema malam ini tentang keadilan gender, tentang perempuan yang cerdas, perempuan yang moderat, dan hubungannya dengan masa depan, sehingga masa depan perempuan ini bisa terbentang luas gitu. Mungkin diskusi malam ini bisa dimulai oleh Teh Rika terlebih dahulu. Silakan Teh Rika. Ya, boleh. Terima kasih banyak kepada host, kepada Teh Gina ya, dan Teh Ami yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dan juga pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Ninis, senior yang sangat luar biasa, yang telah diberikan kesempatan gitu saya untuk bisa sharing bersama di sini, dan juga tim Halakoh Damai. Nah, mungkin untuk sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik. Boleh minta untuk dijadikan host. Oke, terima
Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Nanti untuk host boleh diingatkan jika waktunya kelebihan ya. Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama sebelumnya waktu saya lihat begitu ada apa namanya tuh ada tawaran untuk membahas bersama mengenai tema ini sangat luar biasa begitu ya, tentang keadilan gender, perempuan cerdas dan moderat masa depan terbentang luas. Ya, mungkin saya langsung saja. Di sini pertama-tama kita mungkin melihat dahulu gitu ya pengertian dari cerdas itu apa sih. Mungkin di sini teman-teman yang ada di Zoom juga bisa ya untuk untuk ditulis di kolom chat menurut teman-teman cerdas itu apa sih gitu. Menurut teman-teman pribadi gitu ya. Nah, boleh. Nah, ketika kita melihat definisi, mungkin kita akan mengkiblat kepada KBBI gitu ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana tertera bahwasannya perempuan cerdas itu adalah orang yang sempurna pengembangan akal budinya, jadi dia bisa berpikir, bisa mengerti, bisa dan lain sebagainya. Jadi di sini tertera pada analisa pemikirannya gitu, jadi bisa membicarakan hal-hal yang dia pikirkan begitu, dan juga bisa mengetahui apa saja yang diinformasikan kepada dirinya. Nah, di sini mungkin terletak kepada fungsi dari fungsi dari akal budinya sehingga dia bisa membicarakan begitu. Nah, lalu selanjutnya ada kata moderat ya. Mungkin di sini moderat itu banyak disampaikan di akhir-akhir di sekarang juga gitu sangat booming, dan juga di akhir-akhir tahun kemarin juga sempat booming gitu ya, bahkan kan kajiannya itu sangat banyak mengenai isu moderasi gitu atau yang moderat ini. Nah, moderat juga bisa diartikan sebagai wasatiyah gitu ya, atau pertengahan. Dan ketika kita lihat dari KBBI, moderat itu adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Nah, di sini kenapa saya menggunakan ekstrim gitu ya, mengadopsi kata ekstrim dari KBBI, karena di sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang mereka yang memiliki pemikiran gitu ya, mungkin bisa dibilang orang yang memiliki pemikiran radikalisme atau fundamentalisme, tetapi ketika mereka melakukannya gitu, sehingga mereka akan menjadi orang yang ekstrim gitu dan akan membahayakan bagi kita semua. Nah, sehingga orang yang moderat di sini adalah orang yang terhindar dari sikap tersebut begitu. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan moderat? Moderat itu adalah berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, jalan tengah yang tadi. Jadi ada mungkin bisa kita bilang adanya kelompok radikalis gitu ya, atau adanya kelompok yang mereka memiliki pemikiran radikalisme, ataupun mereka ada yang memiliki pemikiran yang bebas gitu ya, yang liberalis atau liberalisme. Nah, jadi moderat di sini adalah yang di tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri gitu. Nah, dan moderat di sini adalah berupa sikap gitu. Jadi penyikapan kita terhadap orang-orang di sekitar yang memiliki pemikiran tersebut. Nah, lalu di sini mungkin ada beberapa cara begitu ya untuk menjadi seorang perempuan yang moderat. Nah, kalau misalkan saya lihat di sini, ketika kita ingin menjadi perempuan yang moderat itu yang pertama pasti kita membutuhkan ilmu dan wawasan gitu. Jadi kita harus memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan, memperbanyak mengetahui informasi-informasi terkait bagaimana sih gitu ya tumbuh kembang perempuan saat ini atau gerakan perempuan saat ini, ataupun apa sih yang terjadi di negara kita gitu, di Indonesia. Nah, di situ kita bisa mengetahui gitu ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan mengenai hal-hal yang sangat urgent gitu. Nah, yang kedua itu adalah open minded, di mana kita harus memiliki pemikiran yang terbuka, kita tidak boleh eksklusif gitu ya.
kita tidak boleh bisa dibilang juga judgment gitu kepada orang-orang yang mungkin tidak sekelompok dengan kita, kepada orang-orang yang mereka itu berbeda dengan kita gitu. Malah gitu di sini kita harus terbuka, harus open minded, kita harus mengetahui kenapa ya dia bisa berbeda dengan saya, apa sih yang menjadi perbedaannya gitu. Nah, dan itu seharusnya menjadi hal yang unik gitu. Ketika ada perbedaan, kita bisa ada dialog gitu, dan ketika ada dialog kita bisa saling menghargai dan mengerti satu sama lain sehingga menghasilkan toleransi. Nah, selanjutnya juga di sini ketika kita ingin menjadi perempuan yang moderat, kita harus memperbanyak aktivitas sosial gitu. Nah, aktivitas sosialnya itu seperti apa sih? Apakah mungkin harus menjadi aktivis gitu ya? Gimana ya kalau misalkan saya tuh bukan seorang organisatoris gitu, tapi saya ingin menjadi menjadi orang yang bermanfaat gitu bagi khalayak ramai, orang yang bermanfaat bagi yang lain gitu. Nah, di sini ketika kita melakukan aktivitas sosial, ketika kita bersosialisasi bersama tetangga mungkin gitu ya, bersama teman-teman di kampus, ataupun misalkan bersama teman-teman yang ada di media sosial, ketika kita adanya aktivitas sosial kepada mereka, say hello, tanya kabar, ketika dia mengalami mungkin ada event-event tertentu yang membutuhkan perhatian kepada kita, nah sehingga kita bisa memberikan sikap gitu. Terus juga misalkan terkadang ada sebuah isu gitu, terus juga dikomentari oleh teman kita, dan mungkin menurut kita komentarnya itu adalah komentar yang salah, dan dari sana kita bisa meluruskannya begitu, untuk bisa memberikan sebuah informasi gitu yang benarnya itu seperti ini. Nah, selain memperbanyak aktivitas sosial juga, mungkin ini ya yang paling banyak, kita bisa melihat, mengkaji fakta gitu, fakta-fakta yang ada di masyarakat, fakta-fakta mungkin yang sekarang lagi ramainya itu di dunia maya ya, di mana banyak banget gitu berita-berita gitu, terus juga berita-beritanya itu terkadang kan banyak perempuan gitu, terutama mungkin kita yang ada di kota metropolitan gitu, kita bisa memilah ya mana berita yang benar, mana berita yang hoax gitu. Tetapi sangat disayangkannya itu kepada orang-orang yang berada di daerah mereka yang susah untuk terjangkau sinyal, dan terkadang ada fakta-fakta yang mereka itu telan dengan bulat-bulat gitu. Nah, jadi di sini tugas kita ketika kita ingin menjadi perempuan yang moderat, kita bisa mengkaji faktanya gitu, apa sih yang terjadi, lalu bisa kita analisis gitu, apa sih yang menyebabkan permasalahan ini, dan kita memberikan solusi gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini sangat familiar ya dengan fakta-fakta yang ada, apalagi terutama tentang kekerasan seksual kepada perempuan gitu, di mana ada juga yang dilakukan di sebuah institusi keagamaan gitu ya, atau yang mungkin kita rasa kayaknya ini tuh nggak mungkin gitu. Nah, tetapi di zaman sekarang itu tidak ada yang tidak mungkin, karena itu bukan salah agamanya, tetapi itu adalah salah orangnya gitu. Nah, di sana kita bisa melihat apa sih fakta yang sebenarnya gitu. Mengapa sih terjadi kekerasan seksual mungkin bisa dibilang berbalut agama gitu. Kenapa sih itu terjadi? Ketika kita baca, ketika kita telusuri, kita analisis, oh ternyata ini ya yang menyebabkan gitu adanya kekerasan seksual tersebut. Nah, dari situlah kita mungkin bisa memberikan solusi gitu ya. Kita mungkin sebagai para akademisi gitu ya di sini, terus juga para aktivis gitu. Nah, di sini kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita. Oh, sepertinya harusnya begini ya, harusnya begitu ya, agar tidak terjadi kekerasan seksual yang terus-menerus. Karena sangat mungkin terlihatnya juga sangat miris sekali, karena setiap tahun itu pasti aja ada gitu, dan sangat disayangkannya itu ketika kekerasan seksual itu berbalut agama gitu, dan itu yang sangat disayangkan. Oke, nah, dan di sini mungkin sedikit menggambarkan tentang masa depan perempuan, walaupun masa depan kita juga harus tergambar gitu ya. Nah, ketika melihat masa depan perempuan di sini,
saya mengkategorikan ada dua gitu ya. Yang pertama menjadi ibu generasi atau mungkin teman-teman dari Muslim pernah mendengar kata al-ummu madrasatul ula gitu, di mana ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, ataupun bisa juga dibilang dengan ibu rumah tangga gitu ya. Nah, itu menjadi masa depan perempuan. Tidak banyak teman-teman gitu yang mereka juga bersekolah tinggi, tetapi mereka itu lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu. Dan menurut saya itu bukan pilihan yang salah gitu, karena setiap orang itu memiliki prinsipnya masing-masing. Nah, dan yang kedua itu adalah menjadi wanita karir gitu. Nah, menjadi wanita karir ini banyak sekali pilihannya, apalagi terutama menjadi profesi-profesi yang sangat menjanjikan gitu bagi perempuan. Mungkin ketika teman-teman ditanya gitu ya waktu kecil oleh siapapun itu, oleh teman, oleh guru ataupun oleh orang tua gitu, ketika ditanya mau jadi apa sih gitu. Nah, biasanya gitu anak-anak itu menjawabnya ingin menjadi dokter gitu. Biasanya itu kalau mau ditanya mau jadi apa sih gitu, terus mereka itu menjawabnya mau jadi dokter. Nah, terus juga ada yang menjawab ingin menjadi seorang guru katanya gitu. Karena kalau jadi guru enak, bisa ngasih tugas untuk murid-muridnya. Kalau jadi guru ketika muridnya libur, jadi saya juga ikut libur katanya gitu kan. Nah, tetapi pada mungkin bisa dibilang 1 tahun ke belakang, ketika saya diamanahi untuk jadi guru literasi, di sana waktu ditanyakan kepada anak-anak gitu ya, kelas 2 SD gitu, ditanya mau jadi apa sih sebetulnya gitu ya. Anak-anak pengen punya masa depan apa? Bu, aku pengen punya masa depan cerah katanya gitu ya. Karena kalau misalkan masa depan cerah itu biar bisa membanggakan orang tua katanya gitu. Terus ditanyakan masa depan cerah memangnya ingin menjadi apa cita-citanya gitu. Nah, ternyata kalau dulu mungkin ya waktu zaman saya mungkin tahun berapa gitu ya, udah mungkin bisa dibilang udah zaman-zaman kolot banget gitu. Kalau ditanya ingin menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang dokter gitu. Nah, tetapi ketika ditanya gitu ya kepada anak-anak zaman sekarang ingin menjadi apa? Ingin menjadi YouTuber katanya gitu ya. Ingin terkenal katanya gitu. Ingin menjadi influencer. Waktu ditanya kenapa? Karena ingin masuk TV katanya, kalau terkenal jadi orang tua saya tuh bangga Bu katanya gitu. Soalnya anaknya ada di TV mana-mana katanya gitu. Anaknya bisa dilihat di handphone semua orang katanya gitu. Jadi ternyata banyak ya definisi mengenai karir yang cemerlang atau karir yang cerah itu seperti apa. Setiap orang itu memiliki versi masing-masing. Nah, terus juga mungkin di sini sebelum ke penutup, saya di sini menyajikan ada beberapa role model yang mungkin bisa kita ambil gitu ya, contohnya begitu. Nah, yang pertama adalah Khadijah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman Muslim sangat mengenal sosok Khadijah, di mana sosok Khadijah ini adalah seorang perempuan yang sangat luar biasa. Beliau adalah perempuan yang menjadi yang menjadi ibu dari seluruh kaum muslimin gitu, dijuluki sebagai seperti itu. Nah, karena memang beliau itu memiliki keistimewaan yang bahkan gitu ya, kebaikan itu sangat berjasa sekali gitu, kebaikannya itu sangat luar biasa. Beliau mendanakan seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan Islam gitu. Nah, selanjutnya juga ada Aisyah, yang mana kita mengetahui beliau adalah wanita yang cerdas gitu, dan memang di sini tuh saya melihat bahwasannya menjadi perempuan juga berhak untuk menimba ilmu agama gitu, ataupun menimba ilmu lainnya gitu. Di sini Aisyah pun memberikan contoh bahwasannya perempuan juga bisa loh untuk menjadi cerdas, untuk menjadi teman sharing gitu ya untuk teman-teman yang lainnya. Nah, terus selanjutnya ada Nusaibah. Mungkin teman-teman ada yang mengenal dengan dijulukinya Ummu Imarah, yang mana beliau sangat luar biasa menjadi seorang pendidik generasi, bahkan sampai anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang
patuh begitu, terutama anak-anak yang sangat memegang teguh keagamaannya. Nah, terus juga di sini mungkin ada dari teman-teman Kristiani yang mengenal, kalau mungkin dari teman-teman Muslim mengenal Siti Maryam, dan teman-teman Kristiani mungkin mengenalnya Bunda Maria. Di sini juga menjadi sosok perempuan yang sangat luar biasa, perempuan suci yang melahirkan sosok yang sangat luar biasa begitu. Nah, dan yang terakhir juga karena kita ada di Indonesia gitu ya, mungkin teman-teman di sini sangat tidak asing dengan kata Kartini gitu ya, dengan nama Kartini. Nah, di mana Kartini ini adalah sosok yang sangat luar biasa juga. Beliau sangat gigih untuk memperjuangkan pendidikan gitu ya, kesetaraan pendidikan. Bahwasanya di sini perempuan juga boleh kok untuk berpendidikan gitu, tidak hanya laki-laki tetapi perempuan juga bisa untuk mengenyam pendidikan. Nah, mungkin dari situ saya merangkum bahwasannya perempuan berpendidikan tinggi itu bukan untuk menyaingi laki-laki gitu, karena banyak sekali teman-teman yang beranggapan bahwasanya ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, sekolah S1, sekolah S2, bahkan mungkin sampai sekolah S3 atau mendapat gelar profesor gitu ya kalau dalam akademisi. Nah, tetapi perempuan berpendidikan tinggi itu bukan untuk menyaingi laki-laki, tetapi di sini perempuan berpendidikan tinggi itu adalah untuk mendidik generasi agar menjadi generasi yang baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada host. Oke, terima kasih banyak dari Kak. Keren banget ya yang menjadi share sama dari Kak tentang perempuan jadi modern itu seperti apa gitu ya. Bahwa perempuan juga bisa mendobrak gitu ya, mendobrak kemauannya gitu. Dan tadi yang aku tangkap juga dari Erika, kalau misalnya perempuan juga nggak apa-apa kalau misalnya menjadi ibu rumah tangga. Jadi itu pun sama-sama perempuan yang cerdas ya, cerdas untuk memilih kehidupannya. Semua pilihan perempuan adalah valid gitu kan. Ya kayak tokoh-tokoh yang udah Erika sebutin ya, kayak Siti Khadijah, Aisyah, terus Kartini, terus juga aku juga beberapa tokoh juga ya di Indonesia yang sangat menginsight gitu ya gerakan-gerakan di perempuan, misalnya di Rohana Kudus gitu ya, wartawan pertama perempuan gitu di zamannya gitu ya, melakukan gerakan menulis dan menyebarkan berita. Dan ada juga misalnya Ibu Gedung Bagus Oka gitu yang pahlawan anti kekerasan gitu ya di Indonesia, dan dia pun adalah seorang perempuan. Nah, makanya perempuan tuh tadi kan dari Erika jangan takut gitu ya, jangan takut untuk terus berekspresi, terus bermimpi. Nah, mungkin Sobat Damai juga kalau misalnya mau pertanyaan atau mau menginsight juga di pertemuan malam ini, boleh banget di kolom komentar. Nah, mungkin Teh Gina, malam ini kita langsung sesi teknis atau Q&A dulu ya. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita boleh lanjut ke sesi kedua, pemaparan dari teknis. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Teh Ninis. Silakan Teh Ninis. Oke, halo, selamat malam. Suaranya kedengaran? Sudah jelas. Oke, sip. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ke tim Halakoh Damai yang udah membuat webinar malam ini, karena ini hampir semuanya perempuan gitu ya. Dan makasih juga Rika yang udah mau hadir malam ini, karena jauh-jauhnya ini dari Cibiru gitu ke pusat kota Bandung cukup lumayan gitu, dan tadi juga terjam oleh hujan. Oke, kalau gitu saya mau share screen juga. Oke, malam ini kita akan ngobrolin keadilan gender. Jadi ya saya pengen berkolaborasi gitu ya, berelaborasi. Tadi juga Rika udah menyampaikan hal-hal yang keren banget gitu ya.
apalagi tadi juga udah ngebahas dari sisi Islam gitu ya, ini akan menarik banget kalau misalkan ada teman-teman dari teman-teman yang agama lain nih. Cuma sayang banget malam ini Suster Nella nggak bisa hadir karena sedang ada misa ya. Oke, kita mulai aja gitu ya dari saya. Kalau misalkan ada yang mau menyanggah, mau menambahkan, sangat dipersilahkan dan bisa langsung ke kolom komentar begitu ya, teman-teman host. Siap. Oke. Nah, kalau dari saya ini menarik ya tentang keadilan gender, karena keadilan gender itu suatu hal yang sebetulnya berat banget gitu untuk dibahas gitu, kayaknya sampai sekarang itu keadilan gender masih tetap diperjuangkan gitu, karena kayaknya teman-teman perempuan ini masih belum sampai di titik yang mana merasakan keadilan yang utuh gitu. Nah, ketidakadilan gender ini kan jadi pertamanya gitu ya, awal mula kenapa sih muncul keadilan gender, kalau istilahnya ada yang namanya bias gender gitu. Nah, yang akhirnya kemudian ke keadilan gender. Intinya ya, si goals yang diharapkan itu adalah keadilan gender. Nah, ini dari buku Ensiklopedia Muslimah Reformis halaman 317 yang dibuat oleh Ibu Profesor Musdah Mulia. Ketidakadilan gender itu adalah suatu bentuk subordinasi, ya teman-teman semua. Dan saya rasa gitu ya, semua orang itu, hampir semua perempuan merasakan bahwa sering terjadi subordinasi ini gitu. Apa sih subordinasi? Nah, subordinasi ini anggapan bahwa perempuan hanya pelengkap dari kepentingan laki-laki, seperti itu. Apa contohnya? Ada banyak. Di sini saya mau kasih tunjuk ke teman-teman. Salah satunya dari masyarakat gitu ya. Ada anggapan bahwa perempuan ini hanya memakai emosi dan tidak rasional. Padahal tadi sudah ditunjukkan gitu ya dari Teh Rika, ada beberapa orang gitu ya, beberapa tokoh yang tidak selalu mengedepankan emosinya, perempuan yang tidak mengedepankan emosinya, dan juga IQ-nya pasti di atas rata-rata lah gitu ya pada zamannya. Kemudian juga ada statement di masyarakat bahwa perempuan itu nggak perlu berpendidikan tinggi gitu. Kenapa? Karena akan kembali ke dapur. Nah, ini berarti sudah ada subordinasi pada pekerjaan, bahwa pekerjaan memiliki gender. Padahal pekerjaan apapun tidak memiliki gender gitu. Seperti misalkan memasak, apakah memasak hanya untuk perempuan? Belum tentu gitu ya, teman-teman. Bisa jadi ada chef kayak misalnya Chef Juna itu kan laki-laki kayak gitu ya. Kemudian juga mengingat beberapa waktu lalu sempat Teh Gina gitu ya sama saya ngobrol bareng Mas Huda gitu ya, Mas Miftahul Huda dari Trust Building Program IOC Indonesia, bahwa sebetulnya tujuan kita di dunia itu ya beribadah kepada Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan, sebetulnya kita itu harus bersama-sama gitu, jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali nggak memanusiakan perempuan. Dan ini kalau menurut Dr. Nurofia, pengalaman biologis perempuan itu sebetulnya berbeda, dan keberbedaan ini yang sering menjadi alasan orang-orang mendiskriminasi perempuan kayak gitu. Kenapa sih perempuan ditempatkannya di rumah aja? Iya, karena perempuan itu menstruasi. Iya, karena perempuan itu hamil. Iya, karena perempuan itu A, B, C, D. Akhirnya perempuan didiskriminasi hingga tidak diperkenankan untuk memiliki karir di tempat kerja yang lain. Kayak misalnya dosen, ada, kalau misalkan kita lihat ya isu terbaru di Afghanistan gitu. Wow, perempuan itu sekarang lagi di ban gitu ya. Gak bisa ke sekolah, cuma SD doang. Apakah kita bisa terbayang, tadi Teh Rika udah menyebutnya sebagai madrasatul ula gitu ya. Jadi gimana nih next generation bisa terbentuk kalau perempuannya sendiri enggak di-build gitu, enggak dimanusiakan. Nah, ini yang jadi masalah. Dan saya juga sempat menulis sebetulnya karena sekarang kan ini kalau ada istilahnya patriarki ya teman-teman. Patriarki ini berarti pakai kacamata laki-laki gitu. Sistemnya pakai kacamata laki-laki gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah laki-laki dia merasa superior dibanding perempuan. Akhirnya laki-laki ini
mengukung gitu ya, mengukung perempuan untuk melakukan apa yang sesuai harapannya gitu, yang tadi subordinasi tadi ya. Nah, makanya penting juga nih untuk laki-laki untuk tahu bahwa perempuan perlu juga nih untuk punya akses ke berbagai hal kayak gitu. Kemarin juga sempat ya di live sebelumnya, teman-teman juga bisa lihat di Instagramnya Halakoh Damai bahwa perempuan dan laki-laki harus bersama-sama. Kenapa? Karena ini kan generasi selanjutnya ini nggak cuma laki-laki aja gitu ya, tapi juga ada perempuan, ada perempuan di dalamnya. Makanya big question untuk kita semua, apa sih? Kenapa penting perempuan berpendidikan gitu ya? Kenapa selain tadi generasi gitu ya penting? Kan ini bisa aja gitu ya. Ya aku pengennya generasi aku aja gitu ya, keluarga ini aja. Belum tentu di keluarga yang lain akan mengalami hal yang sama. Nah, ini sebagai acuan lah ya kita bagaimana melihat bahwa ternyata populasi di Indonesia berdasarkan data Kemendagri. Ini baru ya tahun lalu 2022 bahwa laki-laki itu ada 50,5%. Perempuan 49,5 ya, maaf ini sedikit salah, 49,5%. Hampir setengahnya adalah perempuan. Apakah teman-teman bisa membayangkan kalau seandainya 50% populasi tidak bersekolah? 50% populasi tidak mengerti bagaimana logika berpikir yang sederhana. Ini yang menjadi masalah yang kemudian hari bisa jadi generasi selanjutnya tidak bisa terbentuk dengan baik. Apalagi perempuan, ibu itu ada istilahnya mentransferkan gitu ya, memberikan IQ kepada anaknya gitu. Nah, nanti dari ayahnya, kalau dari ayah jadi bagaimana berpikir kritis dan lain-lain. Nah, di dunia hampir sama juga di dunia ya berdasarkan data PBB 2021. Ini nanti 2022 atau 2023 nanti akan bisa dicek kembali teman-teman. Hampir sama ya. Nah, ini big question lagi ini ya. Kalau tidak berpendidikan tadi udah saya sebutkan. Ini tentunya kalau di Islam mengingatkan kita pada masa jahiliyah gitu ya. Apa sih masa jahiliyah gitu ya? Masa jahiliyah kalau di dalam perspektif Islam itu adalah masa kebodohan gitu ya, masa orang-orang yang bodoh. Bukan berarti bodoh nggak bisa hitung gitu ya, atau gimana. Tapi sejauh ini dari hasil saya gitu ya, pengalaman saya melihat baca-baca dan lain-lain, Islam adalah agama pertama yang mengedepankan bahwa perempuan tidak boleh dijadikan budak, bahwa perempuan juga memiliki hak-haknya sebagai manusia. Ada banyak teman-teman, karena dulu itu pada zaman jahiliyah ya mungkin juga di ajaran agama lain juga sama gitu, bahwa perempuan itu harus diasingkan, perempuan bahkan pada masa itu bayi perempuan harus dibunuh karena istilahnya ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya kalau misalnya pakai logika sekarang ya gimana mau menghasilkan, dikasih pendidikan aja enggak kan? Kayak gitu. Nah terus, ini juga efeknya kalau perempuan nggak berpendidikan itu ada pemiskinan terhadap perempuan, tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat, diskriminasi pemenuhan hak pendidikan dalam keluarga juga akan terjadi ya, karena dia ada perempuan, nggak usah deh saya kasih pendidikan yang tinggi yang laki-laki aja, misalkan kayak gitu. Kemudian tidak ada stabilitas di ranah kerja, politik dan sebagainya. Kenapa? Karena dianggap bahwa perempuan itu hanyalah penyokong ekonomi keluarga, bukan penyokong ekonomi keluarga yang utama gitu. Jadi ini yang sering terjadi ya, biasanya buruh perempuan itu digaji lebih sedikit dibanding buruh laki-laki. Nah, ini makanya peran perempuan di dunia itu penting, teman-teman. Makanya untuk teman-teman perempuan, tadi Teh Rika udah bilang, ayo gitu ya, tadi juga Teh Anu udah bilang, ayo kita bangkit, kita belajar bareng-bareng, kita tingkatin value kita di dunia yang sekarang. Ini juga dalam Islam ada hadis
tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, ya, bahwa yang wajib menuntut ilmu itu bukan cuma laki-laki tapi juga perempuan, semua muslim. Di Indonesia juga sudah ada aturan wajib belajar 12 tahun, nggak cuma untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Nah, ini singkat ya. Terakhir, dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti pembakuan atau pelabelan, beban ganda. Maksudnya beban ganda adalah di rumah udah masih harus ngerjain ABC deh gitu ya, harus nyuci, harus apa, terus kerja juga. Nah, ini diharapkan teman-teman laki-laki juga bisa memahami bahwa di rumah juga bukan hanya pekerjaan perempuan, tapi pekerjaan bersama juga laki-laki. Tadi subordinasi, marginalisasi atau peminggiran hak-hak perempuan juga, dan kemudian kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Jadi keadilan bagi perempuan itu bukan cuma isu perempuan, tapi juga isu laki-laki, isu kita bersama kayak gitu. Itu aja kalau dari saya, singkat kayak gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan kepanjangan. Saya kembalikan kepada host, hatur nuhun. Oke, sama keren banget ya Teh Ninis udah insight ya tentang keadilan gender tuh perempuan bisa gitu ya memulai dari dirinya bisa berkembang, dan itu tuh udah masuk dalam sejarah gitu ya, dan sejarah perempuan memang dari dulu udah harus bisa mendapatkan haknya gitu ya. Dalam hadis dijelaskan, dalam Quran sudah dijelaskan, cuman memang budaya kita tuh benar-benar sangat menormalisasikan gitu ya adanya ketimpangan hak antara perempuan dan laki-laki. Nah, mungkin teman-teman di Zoom atau di ruangan ini bisa mau bertanya atau memberi insight ke para narasumber kita, boleh banget. Atau apakah aku bertanya? Boleh banget. Boleh nih, silakan. Mungkin aku juga ada sedikit penasaran juga nih. Boleh atau kita juga kan kalau misalnya kita lihat ya di perempuan perkotaan pedesaan itu kan jadi hal yang berbeda banget ya. Kalau di perkotaan itu perempuan mungkin udah sedikit lebih maju gitu ya, sedikit lebih majunya misalnya semangat untuk sekolah dan berkarir gitu ya, dan gampang mencari lapangan pekerjaan gitu ya perempuan-perempuan. Nah, sedangkan di desa kan perempuan tuh benar-benar terbatas gitu ya, agak sulit berkarya gitu. Ditambah dengan tradisi gitu ya, tradisi hambatan yang masyarakat tuh menilai kalau perempuan di Indonesia tuh ya udah aja gitu ya, membantu ibunya di rumah, bertani juga, bertanam dan sebagainya. Nah, menurut Teknis dan Teresa ya, bagaimana cara para perempuan itu biar bisa tetap berkarya dan berkontribusi ya, walaupun menghadapi situasi yang benar-benar sempit banget gitu ya untuk bermimpi gitu. Apakah dia di desa atau dia nggak keluar dari rumahnya, dia bisa menikmati itu, enjoy it, atau kayak gini? Mau Rika dulu? Boleh Kak, ini sudah. Oh ya, makasih Ami atas pertanyaannya. Ini menarik banget gitu ya, karena memang di Indonesia juga wilayah desa kayaknya lebih banyak ya dibanding perkotaan. Dan yang jadi pertanyaan itu gimana nih teman-teman perempuan di desa gitu ya bisa berkontribusi gitu dan berkarya. Ini menarik juga kalau menurut aku ya, ini menurut aku gitu, based on experience aja gitu. Gak ada yang salah dan benar, bisa nanti teman-teman juga menambahkan. Kalau dari aku, sebetulnya di desa juga udah disediakan PKK gitu ya, untuk ibu-ibu gitu. Tapi sebenarnya kalau yang muda-muda ini kayaknya kurang berminat nih kayaknya ya, karena ibu-ibu gitu. Tapi
ada yang namanya Karang Taruna. Nah, di Karang Taruna juga untuk yang perempuan, kalau saya lihat itu di Kabupaten Bandung khususnya, banyak juga kok sebetulnya perempuan-perempuan yang aktif dan giat gitu. Dan sebetulnya yang menarik itu kita tinggal di Indonesia gitu ya, diskriminasi untuk perempuan, istilahnya berkegiatan itu masih dibolehkan gitu ya. Bahkan negara juga melegalkan bahwa perempuan silahkan untuk melakukan banyak hal kayak gitu. Cuman tadi Ami lebih ke apa nih? Lebih ke rekognisinya atau gimana? Mungkin bisa diperjelas. Ya, mungkin tadi aku lebih kayak melihat ke rekognisi perempuan di desa itu kan lebih kayak ya bikin apa gitu, terus bikin mungkin pengajian ibu gitu ya, sedangkan yang muda ini kan mungkin agak sulit gitu ya, atau bahkan dijodohkan lagi masih muda gitu. Dan itu tuh banyak terjadi ya di pedesaan dan mungkin di Indonesia. Kedengaran Pak? Udah? Oke. Saya masih ada lanjutan. Oke. Kalau dari aku sebetulnya agak ini ya, kalau misalnya nggak ada intervensi luar itu agak sulit, atau nggak ada rasa kritis gitu ya dalam diri seseorang, karena nggak banyak orang yang kritis gitu terhadap sesuatu, apalagi kita juga di sekolah, sistem di sekolah itu kadang ketika ada yang bertanya krik gitu ya, itu nggak ada yang nanya malah. Jadi sebetulnya kalau misalkan dilihat lebih jauh, kalau menurut aku penting juga nih untuk ada intervensi luar gitu. Karena sosial media juga sekarang kan algoritma ya, menggunakan algoritma, nggak mudah loh gitu untuk teman-teman yang biasanya ngelihatnya yang joget-joget tiba-tiba muncul nih gitu. Orang yang bilang, iya perempuan itu harus ada high value misalkan kayak gitu ya. Kan susah gitu, karena biasanya lihatnya joget-joget gitu. Nah ini algoritma juga penting ya, meskipun kalau lihat di Indonesia ini agak sedikit berbeda gitu dibanding kayak di Turki gitu kan. Sosial media, penggunaan sosial media juga seringkali kan edukatif gitu ya kalau di Indonesia. Kalau di Turki itu kurang berjalan lah, kayak kurang menarik gitu orang-orang hal itu. Jadi kalau menurut aku penting untuk kita yang udah tahu ya why not kita berkontribusi, datang tuh yuk kita ke desa kayak gitu. Karena misalkan nih saya kalau misalkan saya lihat gitu ya di Yayasan Sri Asih, kalau teman-teman tahu mitranya Peace Generation dan juga YIPC, teman-teman juga merangkul ibu-ibu di desa untuk secara ekonomi ya berdaya kayak gitu. Jadi penting sih menurutku untuk orang-orang di luar gitu ya berkontribusi untuk menggait mereka kayak gitu. Karena mau gimana pun kalau dia nggak tahu dunia luar gitu, dianya juga nggak kritis, ya siapa yang akan ngasih tahu kayak gitu. Itu sih mungkinnya kalau dari aku. Mungkin dari Ami ada perspektif yang lain dan juga dari Rika ada perspektif yang lain kayak gitu. Oke, terima kasih dari Indonesia. Mungkin memang sangat di pesan tuh tadi ya selain Jakarta, kita dari ya, terus kita munculkan lagi. Nah, mungkin dari Rika kayak gimana menurutnya? Oke, terima kasih banyak Teh Ami yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat unik gitu ya. Ini jarang ditanyakan oleh mungkin perempuan-perempuan lain, tetapi ini sangat menjadi apa ya, suara hati perempuan gitu ya kalau misalkan kita lihat. Nah, ternyata memang sangat terlihat perempuan di desa dengan perempuan di kota gitu ya, di desa atau di daerah dengan perempuan yang ada di kota itu kita bisa melihatnya yang menjadi gitu ya sangat mencolok dari perbedaan itu adalah apa ya namanya, dari level pendidikannya gitu, karena terkadang orang-orang di desa itu mereka yang hanya sebatas hanya sebatas SD ataupun SMP itu sudah cukup gitu. Jadi jarang sekali orang-orang di desa itu yang didukung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ketika kita membahas karya gitu ya, karya perempuan-perempuan di desa dan di kota juga terjadi perbedaan. Nah, mungkin bisa kita lihat ternyata di desa itu kebanyakan adalah
orang-orangnya itu mereka banyak berusaha mereka banyak karyanya itu hasil handmade gitu ya, hasil usaha sendiri. Nah, waktu saya lihat di sebuah daerah di Kabupaten Bandung Barat, ternyata di sana mereka orang-orangnya itu gitu ya, perempuan-perempuannya mereka itu banyak yang menanam singkong. Nah, ternyata dari menanam singkongnya itu setelah jadi gitu ya, setelah dipanen, singkongnya itu dijadikan sebagai keripik gitu ya. Nah, dan di situ diperjualbelikan gitu. Nah, dan juga untuk di kota itu kebanyakan kan banyak yang menjadi sebagai karyawan gitu ya, banyak profesi-profesi yang lebih beragam dibandingkan di kota. Cuman di sini yang menjadi garis besarnya gitu yang perlu kita garis bawahi bersama adalah kesulitannya itu bukan dari cara mereka berkarya gitu ya. Karena dimanapun itu baik di desa ataupun di kota, karyanya itu karya perempuan patut untuk diapresiasi gitu ya, sesuai dengan potensinya mereka masing-masing. Nah, tetapi yang menjadi hal yang sulitnya itu adalah untuk keluar dari budaya patriarki gitu ya, untuk keluar dari kata-kata yang pasti aja ketika orang di desa, mungkin perempuan di desa ketika keluar rumah ataupun ketika ingin bekerja pasti dibilang perempuan itu nggak usah bekerja, perempuan itu nggak usah berkarya, perempuan itu cukup tempatnya itu di sumur, kasur, dapur gitu, terus seputaran hal-hal yang domestik gitu ya. Nah, dan ini yang menjadi kesulitannya gitu, kesulitan untuk bisa keluar dari zona seperti itu gitu. Dan ini adalah membutuhkan edukasi kepada masyarakat, karena memang biasanya perempuan-perempuan yang ada di desa itu mereka takut untuk menyuarakan gitu ya, aspirasinya, untuk menyuarakan karyanya gitu, karena mereka takut untuk distigmatisasi oleh budaya di sekitarnya begitu. Dan memang ini yang menjadi perhatian kita untuk bisa mengedukasi kepada teman-teman di desa ataupun teman-teman di daerah bahwa yuk kita sebagai perempuan kita bisa kok gitu, dan ini harus kita lakukan dan tunjukkan kepada mereka. Begitu mungkin Teh Amin. Oke, berarti aku ya keren banget Teh Rika. Terima kasih atas jawabannya, sangat cukup sekali. Berarti perempuan di desa itu benar-benar harus berjuang lebih ya untuk mendobrak stigma yang sangat mengandung budaya patriarki gitu ya, karena perempuan di desa itu jadi udah berdan juga ya, selain tinggalnya akses gitu ya, dan juga harapan budaya kita yang menginginkan mereka untuk terus hadir gitu ya di lingkungan mereka. Oke. Mungkin Rika dan sobat semuanya, kita ada untuk menyanyi, kalau kita akan menyanyi di sesi kita malam hari ini. Oke, kalau standby ya. Dong. Oke, mau nyanyi lagu apa nih? Satu door prize itu mah surprise. Saya ingat kalau Zoom teh sok pengen door prize gitu kan. Tadi ada sesi bertanya belum ya? Mau nanya ya, pengen door prize? Iya, door prize-nya udah dapat. Oke, mungkin teman-teman kalau sih mau ngisi iklan dulu ya, iklan dengan nyanyian yang sangat bagus. Oke, silakan kalau beban sekali ya, nyanyian yang sangat bagus katanya. Karena bagus tahu. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan, saya Lutfi Arifibadi, kru juga ya di Alako, tapi bukan orang dalam. Cuman rekrutmen internal saja, sih. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi iklan dulu, yaitu lagu yang dulu pernah booming ya. Saya coba akan nyanyikan lagi, tapi versi laki-lakinya. Lihat awan di sana bergerak mengikuti
pasti dia pun tahu. Ingin aku lewati lembah hidup yang tak indah, namun harus berapa lama berdua denganmu, pasti lebih baik. Aku yakin itu. Bila sendiri hati bagai langit berselimut kamu. Ingin aku lewati lembah hidup yang tak indah, dan harus berapa lama? Oh, ingin aku lewati lembah hidup yang tak indah, dan harus berapa lama berdua denganmu, pasti lebih baik. Aku yakin itu. Bila sendiri hati bagai langit berselimut kamu. Yang apa nyanyi barangnya? Berdua denganmu pasti lebih baik. Aku yakin itu. Bila sendiri hati bagai langit berselimut kamu. Oke, terima kasih Ami, Teresa dan semuanya. Gitu aja. Makasih Kang Lutfi. Disobok. Oke, sangat menghibur sekali ya Kang Lutfi. Mungkin saya menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Teh Rika dan Teh Ninis. Mungkin tadi Teh Rika sudah menjelaskan tentang perempuan cerdas, perempuan moderat, dan cara menjadi perempuan moderat, juga masa depan perempuan, serta role model, dan juga ada quote dari bahwa perempuan berpendidikan tinggi bukan ingin menyaingi laki-laki, tetapi mendidik generasi gitu. Mungkin saya juga menanggapi bahwa perempuan cerdas itu bukan hanya membutuhkan pendidikan formal dari anak usia dini sampai perguruan tinggi saja gitu, tetapi perempuan cerdas ini harus juga mandiri, berkemauan yang kuat, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Kemudian dipenuhi dengan kerukunan, cinta kasih, dan kepedulian. Kemudian Teh Ninis juga menjelaskan bentuk ketidakadilan gender. Tadi juga diantaranya ada kekerasan, pelabelan sifat-sifat tertentu terhadap perempuan, pemiskinan ekonomi terhadap perempuan, subordinasi, dan mungkin masih melekat pada masyarakat saat ini, masih kuat dengan budaya patriarki gitu. Namun di samping itu Teh Ninis juga menjelaskan bahwa peran perempuan itu sangat penting. Kemarin juga kami sudah berdiskusi gitu dalam live IG Halako Damai bahwa perempuan ini punya peran penting, apalagi sekarang di era globalisasi, bahwa perempuan itu punya 3 peran penting, diantaranya yaitu peran normatif, substantif, dan prestatif. Bahwa normatif itu beliau bisa menjalankan tugasnya di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik anak, atau sebagai istri. Namun di samping itu dia juga bisa menjalankan perannya sebagai substantif atau dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kegiatan sosial, baik itu menjadi struktural di masyarakat
atau menjadi wanita karir gitu. Kemudian prestatif itu peran perempuan untuk mengembangkan prestasinya dan karirnya sesuai dengan keahlian masing-masing gitu. Jadi kaitannya dengan tema hari ini sangat penting untuk membentuk perempuan yang cerdas, moderat, sehingga masa depan terbentang luas. Mungkin dari Ami ada tambahan, nanti Teh Rika dan Teh Ninis juga bisa menambahkan untuk closing statement dari webinar malam ini. Oke, mungkin aku juga sedikit ya, Teh Gina dan Teh Rika ini, si sobat ini sekalian. Mungkin aku mendapat insight banget ya buat pertemuan malam kali ini gitu ya, bahwa perempuan tuh bisa terus berpikir cerdas dan bisa untuk punya mimpi gitu ya yang tinggi gitu, setinggi-tingginya untuk masa depan kita, kita bebas berekspresi menjadi apapun itu gitu ya, berkarir, menjadi ibu rumah tangga, dan itu semua menjadi kita sebagai perempuan yang merdeka gitu ya, sesuai dengan dunia kita. Dan mungkin sebagai perempuan juga menurut aku lihat di survei hasil jadi sudah 67% perempuan juga selalu menyemangati diri mereka sendiri. Untuk itu mungkin kita sebagai perempuan agar bisa cerdas dan punya mimpi dan meraih itu semua, kita harus bisa punya self love, jadi harus punya semangat gitu untuk diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan kita tuh harus yakin bahwa kita tuh walaupun kita mencintai diri sendiri, kita tuh tidak sendiri. Masih banyak perempuan-perempuan di dunia ini dan orang lain juga yang sayang sama kita, yang bersama kita gitu. Dan untuk menjadi perempuan berkarir yang cerdas dan moderat itu adalah sesuatu yang sangat bagus gitu ya, sangat indah gitu. Itu mungkin bisa langsung ke closing statement ya, Teh Gina. Baik, terima kasih Ami. Mungkin selanjutnya closing statement dari Teh Rika dan Teh Nini, silakan dimulai dari Teh Rika terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Pak Mas yang sangat luar biasa ini. Oke, untuk closing statement-nya mungkin saya di sini ingin menyampaikan bahwasannya keadilan gender itu hadir untuk menyemangati para perempuan gitu, bukan berarti keadilan gender hadir itu untuk menjadikan perempuan itu bebasnya, bukan, tapi keadilan gender ini hadir untuk menyemangati para perempuan gitu, untuk kita bisa melawan stigma-stigma buruk terhadap para perempuan, karena para perempuan itu jangan merasa takut, jangan merasa sendiri ketika banyak stigma negatif. Ketika mereka melakukan hal yang baik, maka lakukanlah. Jadi jangan takut, karena kita akan mensupport apapun itu kebaikan untuk para perempuan. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Rika untuk closing statement-nya. Mungkin sekarang dari Teh Nini, silakan Teh Nini. Oke, makasih Gina dan juga Ami ya yang sudah memimpin jalannya acara malam ini. Aku mau izin share screen lagi nih. Jadi sedikit ya, ini bagaimana teman-teman di IPC juga berperan gitu di masyarakat untuk teman-teman perempuan gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman komunitas gitu ya, gimana caranya teman-teman perempuan juga hadir di dalamnya. Ini salah satu kegiatan kita, yaitu scriptural listening, karena kita komunitas Muslim dan Kristen. Jadi kita juga di hari pertama Peace Camp, ya ada namanya Peace Camp. Itu di hari keduanya kita akan membahas tentang gender. Kenapa? Karena ya tadi ya awareness tentang gender itu perlu ditanamkan. Ini contohnya bisa teman-teman cek yang di Cambridge, itu scripturallistening.org. Dan ini contohnya teman-teman yang di Cambridge gitu ya. Bagaimana teman-teman diskusi, bukan hanya laki-laki gitu, tapi juga ada petinggi-petinggi ulama-ulama perempuan gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu sempat Halakoh Damai juga membahas tentang KUPI gitu ya.
Kongres Ulama Perempuan Indonesia kayak gitu. Oke, kalau singkatnya, kalau dari saya, gitu kan tadi Teh Rika udah bahasnya, jangan takut gitu. Ini kita akan melawan gitu. Nah, kalau dari saya, ini yang melawan bukan cuma perempuan, tapi juga laki-laki, teman-teman. Kenapa? Karena adil gender itu kita akan mempersilahkan teman-teman laki-laki juga untuk merangkul emosi-emosinya, gitu ya. Merangkul kesedihan-kesedihannya, karena seringkali bukan hanya perempuan yang dilabeli, tapi juga laki-laki, bahwa misalkan oh laki-laki yang menangis itu cengeng gitu. Padahal bukan seperti itu adalah emosi yang memang nantinya dari emosi ini akan menumbuhkan cinta kasih gitu ya. Bagaimana laki-laki juga memiliki sifat feminin dan juga maskulin, perempuan juga punya sifat feminin dan maskulin gitu. Jadi let's raise our value because high value meets high value gitu. Jadi kalau orang yang high value, high vibration, dia juga akan ketemu sama yang high vibration gitu. Kalau dia punya low value, low vibration, ya dia akan ketemu yang kayak gitu. Kalau istilahnya dalam Islam, orang yang dia baik, dia akan juga dipertemukan dengan jodohnya yang baik gitu. Jodoh itu bukan cuma menikah gitu ya, tapi juga bagaimana kita bertemu dengan hal baik di dunia ini kayak gitu. Itu sih kalau dari aku, Teh Gina juga Teh Ami. Mangga kembalikan ke host. Oke, Baik. makasih banyak Teh Ninis dan Teh Rika, dan juga Sobat Damai udah gabung. Aku juga terima kasih untuk Kak Hana yang udah datang onsite ya, yang udah datang onsite ke Jalan Ambon, gitu ya. Sangat semangat sekali untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih banyak Teh Rika dan Teh Ninis atas ilmu yang sangat bagus ini. Oke, Teh Gina juga makasih banyak. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya, dan semoga kita masih terus disehatkan dan terus bahagia gitu, dan punya mimpi-mimpi yang besar sebagai perempuan. Oke. Ami, Teh Rika, dan Teh Ninis, terima kasih banyak, dan Sobat Damai yang sudah bergabung malam ini, terima kasih. Semoga webinar kali ini bisa meningkatkan edukasi, kesadaran, dan juga cara sudut pandang Sobat Damai, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam webinar selanjutnya. Terima kasih banyak Teh Ninis, Teh Rika, sudah berbagi ilmunya, semoga bermanfaat. Ami juga terima kasih sudah menemani saya malam ini. Baik, saya tutup untuk webinar malam ini. Selamat istirahat, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam, sampai jumpa.